Baik, sekarang kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu tentang komunikasi, khususnya komunikasi di dalam konteks berjejaring. Nah, di dalam sebuah jejaring, komunikasi ini adalah building block atau blok pembangun yang paling mendasar, ya, karena komunikasi inilah yang sesungguhnya membentuk link atau relasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya. Dalam jaringan itu ada antara satu simpul dengan simpul yang lain, itu hanya akan bisa terbentuk relasi atau hubungan ketika ada komunikasi di antara keduanya, ya. Jadi kalau berbicara tentang rantai nilai tadi, komunikasi ini adalah sesuatu yang menyambungkan antara satu mata rantai dengan mata rantai berikutnya. Ya, nah, komunikasi ini juga menjadi prasyarat bagi terjadinya kolaborasi atau kerjasama yang produktif di dalam jejaring tadi. Jadi kita mengenal ada komunikasi di dunia nyata dan komunikasi di dunia virtual, ya. Nah, jadi di dunia nyata, di dunia fisik itu kita bisa berkomunikasi secara langsung bertatap muka dengan pihak yang kita ajak bicara. Tapi bisa juga komunikasi itu kita lakukan secara jarak jauh. Artinya antara pihak-pihak yang berkomunikasi itu tidak apa namanya ada kontak secara fisik. Ya, kita melakukan pembicaraan lewat telepon misalkan. Nah, itu komunikasi di dunia fisik yang sifatnya itu jarak jauh. Nah, sementara kalau komunikasi di dunia virtual itu eh, pada umumnya atau bisa dikatakan selalu, ya, itu sifatnya jarak jauh saja, ya. Nah, secara umum em, tidak ada perbedaan antara komunikasi entah itu langsung bertatap muka maupun yang dilakukan secara jarak jauh. Esensinya sebenarnya sama. Jadi keduanya itu apa namanya sama-sama bertujuan untuk menghubungkan dua pihak yang saling berkomunikasi, memfasilitasi adanya pertukaran pesan di antara mereka. Nah, dalam konteks apa namanya pencapaian sebuah tujuan tertentu, ya, maka komunikasi itu akan efektif ketika kita memperhatikan beberapa faktor penting. Ya, paling tidak ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin agar komunikasi kita itu efektif. Ya tentu saja, apa namanya, yang saya maksud di sini adalah komunikasi yang terkait dengan sesuatu yang pengen kita capai, ya, bukan hanya sekedar, ngobrol, apa, komunikasi-komunikasi yang apa, memang memang chit-chat begitu, tetapi ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama tentu saja adalah topik yang dibicarakan. Jadi komunikasi yang kita lakukan itu harus relevan dengan topik yang dibicarakan, ya. Ketika pembicaraan kita itu melenceng keluar dari topik, nah itu tanda-tanda komunikasi kita menjadi tidak efektif. Faktor yang kedua adalah pihak yang diajak berkomunikasi. Jadi pemahaman, ke pengetahuan tentang siapa lawan bicara kita itu menjadi penting. Karena itu terkait dengan faktor yang ketiga, yaitu cara kita berkomunikasi. Bagaimana pesan-pesan itu kita sampaikan, ya, dengan cara seperti apa, ya. Nah, ini sangat penting, ya, karena kalau tidak cocok, ya, itu akan membuat komunikasi juga menjadi tidak efektif. Penting untuk diperhatikan bahwa di dalam berkomunikasi itu tidak hanya sekedar bertukar pesan saja, ya, tetapi kita juga harus betul-betul memahami secara benar tentang apa yang disampaikan, ya. Jadi apa namanya seringkali
pesan itu tidak hanya tersurat tetapi juga tersirat, dan yang tersirat pun ini perlu kita pahami dengan baik. Dan berikutnya juga kita perlu memastikan bahwa lawan bicara kita itu apa namanya, betul-betul merasa dipahami dan dimengerti, karena ini yang nanti akan bisa membuat apa namanya, hubungan antara kita dan dia, ya, antara kedua belah pihak yang berkomunikasi tadi itu bisa terbangun dengan baik. Perlu diingat bahwa komunikasi tadi itu adalah building blocks, ya. Jadi apa namanya, pembangun saja. Tujuan besar kita sebenarnya kan ingin membangun relasi yang baik antara dua belah pihak ini tadi, ya, dalam konteks jejaring tadi, ya. Nah, jadi apa namanya, jangan berhenti pada sesuatu yang sifatnya itu superficial, hanya di permukaan saja, tetapi kita perlu menyentuh sampai ke tujuan esensial dari komunikasi itu sendiri, ya. Nah, jadi kita perlu menghindari hal-hal yang bisa membuat kita tidak tidak bisa berkomunikasi secara efektif, gitu ya. Jadi misalkan emosi yang tidak terkontrol, kemudian fokus yang kemana-mana, begitu ya, atau cara berkomunikasi kita, ya, bahasa tubuh kita atau nada bicara kita, begitu ya. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat apa tadi, komunikasi secara efektif tadi tidak bisa terbangun dengan baik. Di slide ini disebutkan ada beberapa tips berkomunikasi secara efektif. Tapi intinya adalah bahwa semuanya ini bertujuan untuk membangun relasi yang baik, ya, membangun link tadi antara kedua belah pihak. Nah, link yang berkualitas itulah yang menjadi tujuan komunikasi secara efektif tadi. Ya, jadi misalkan kita perlu menjadi seorang pendengar yang cermat dan betul-betul terlibat di dalam pembicaraan, di dalam komunikasi kita, ya. Jadi engagement ini penting untuk kita bisa menangkap sesuatu yang mungkin tidak apa namanya, eksplisit muncul, begitu, ya. Jadi kalau kita bertatap muka langsung, kita bisa mengamati raut wajah, kita bisa mengamati emosi dari lawan bicara kita, begitu ya. Nah, memang apa namanya, kalau komunikasi dilakukan secara jarak jauh ini agak agak sulit karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Tetapi tetap saja engagement itu bisa kita lakukan, ya, dalam sebuah chatting misalkan, itu kita bisa mengamati bagaimana lawan bicara kita itu mengekspresikan pesan-pesan yang ingin disampaikan pada kita, ya, bahasa bahasa yang mereka gunakan, pemilihan kata-kata, konsistensi dari apa yang disampaikan. Nah, itu semua akan bisa teramati ketika kita itu masuk, ya, engage benar di dalam komunikasi yang kita lakukan. Nah, ini penting. Kemudian juga tanda-tanda atau isyarat nonverbal, ya, tadi kita kita pengen juga bisa memahami sesuatu yang tersirat, ya, dan lebih jauh lagi kita pengen betul-betul bisa terhubung dengan lawan bicara kita, ya. Jadi komunikasinya itu utuh, begitu, ya. Tidak hanya sesuatu yang terekspresikan secara eksplisit, tetapi juga tanda-tanda, isyarat-isyarat yang turut menyertai dari ekspresi yang sifatnya eksplisit tadi, ya. Nah, dengan memahami secara utuh tadi itu apa namanya, koneksi kita dengan lawan bicara itu akan lebih mudah terbangun. Kemudian juga ketenangan, kemampuan kita untuk mengontrol emosi, ya, ini juga sangat penting karena ini yang nanti akan bisa memaintain komunikasi kita, bisa menghindarkan kita dari apa namanya,
efek-efek negatif yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu kalau kita tetap bisa tenang, bisa menjaga emosi, itu juga pada akhirnya akan bisa menangkan lawan bicara kita ya. Ya, terutama dalam situasi-situasi yang apa namanya panas, yang diskusi yang apa namanya penuh dengan argumen dan sebagainya begitu. Nah, satu lagi yaitu sikap asertif. Ya, asertif itu artinya kita jujur, kita terbuka, ya, kita yakin pada diri kita sendiri, tetapi apa namanya di dalam mengemukakan keterbukaan tadi itu kita tidak merendahkan lawan bicara kita, ya. Jadi kita mencoba untuk membangun komunikasi yang sehat, ya. Jadi sikap asertif ini sesuatu yang penting untuk apa namanya bisa membangun komunikasi yang sehat tadi. Ya, jadi kita harus ingat bahwa sekali lagi tujuan komunikasi itu adalah untuk membangun relasi yang baik. Kita berkomunikasi bukan untuk apa namanya menang-menangan gitu ya, untuk apa namanya oh saya yang menang kamu yang kalah ya, loh yang benar saya kan. Nah, bukan seperti itu, tetapi lebih pada apa namanya bagaimana kita bisa memahami lawan bicara kita dan demikian pula sebaliknya ya. Nah, itu kira-kira apa namanya beberapa tips tentang komunikasi yang efektif. Iya, tadi saya sudah menyinggung antara komunikasi langsung bertatap muka dengan komunikasi yang dijalankan secara jarak jauh. Ya, jadi meskipun esensi dari keduanya itu sama, yaitu apa namanya penyampaian pesan tadi ya, tetapi ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya begitu. Ya, dan perbedaan itu disebabkan karena di dalam komunikasi jarak jauh itu ada medium yang memisahkan antara pihak-pihak yang berkomunikasi ya. Jadi keterpisahan ya yang disebabkan oleh medium komunikasi inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup besar di antara keduanya. Ya, silakan Anda baca sendiri apa namanya perbedaan antara komunikasi tatap muka dengan komunikasi jarak jauh. Ada yang khas dari komunikasi jarak jauh. Ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di dalam komunikasi jarak jauh itu ada media yang memisahkan antara kedua belah pihak. Ya, dan media komunikasi ini bisa memunculkan faktor X yang itu harus dikelola dengan baik untuk komunikasi yang efektif. Ya, jadi contohnya misalkan karena kita tidak bisa mengamati apa namanya lawan bicara kita, ya kita mungkin tidak bisa menebak kondisi emosional dia ketika berbicara dengan kita, bercakap-cakap dengan kita. Ya, jangan sampai misalkan kita apa di dalam berkomunikasi itu menggunakan nada apa nada riang gembira gitu, sementara lawan bicara kita itu sebetulnya sedang sedih, sedang bad mood dan sebagainya. Nah, inkompatibilitas semacam ini itu bisa mengganggu komunikasi kita ya. Jadi hal-hal semacam itu perlu kita perhatikan di dalam komunikasi jarak jauh. Nah, tapi yang menarik lagi adalah bahwa ciri khas komunikasi jarak jauh itu salah satunya adalah ada jejak-jejak yang itu seringkali tidak bisa dihapus, ya. Jadi kalau kita misalkan bertelepon ya dengan lawan bicara kita, ya maka pembicaraan lewat telepon tadi itu bisa saja direkam, ya kan? Dan begitu direkam, nah jadilah itu jejak komunikasi kita, ya, atau chat kita, ya, chat kita itu kemudian bisa juga tersimpan di server, ya. Nah, ketika data itu ada di server, itu kemudian menjadi jejak-jejak chat kita, ya. Nah, jadi kita seringkali tidak punya
kewenangan terhadap jejak-jejak kita tadi, karena itu seringkali berada di tangan pihak-pihak yang apa namanya punya otoritas, sementara kita tidak, ya. Nah, jadi karena kita tidak punya kewenangan, maka seringkali kita tidak bisa menghapus, ya. Kalau misalkan kita merasa bahwa wah, ternyata percakapan yang saya lakukan itu tidak baik bagi lawan bicara saya. Ya, saya pengen menghapus. Nah, itu seringkali kita tidak bisa melakukan itu. Ya, jadi sifatnya irreversible, tidak bisa dibalikkan. Ya, nah sifat irreversible itu punya konsekuensi yang panjang. Ya, jadi kalau misalkan katakan eh, percakapan kita itu terkait dengan masalah hukum misalkan, ya, maka jejak-jejak komunikasi kita tadi, rekaman percakapan kita itu bisa-bisa dijadikan sebagai bukti hukum, ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu kita perhatikan dan kita harus harus berhati-hati dengan semacam ini, ya. Jadi karena tidak bisa dihapus, tidak bisa dibuang, ya, maka kita harus cermat, berhati-hati di dalam meninggalkan jejak-jejak komunikasi. Ya, nah, jadi rumus umumnya di dalam berkomunikasi secara jarak jauh itu adalah gunakan prinsip-prinsip yang biasa gitu, biasa digunakan untuk berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, plus, nah ini yang menarik, eh, berikan kehati-hatian ekstra terhadap komunikasi jarak jauh kita, ya, terutama terkait dengan jejak-jejak komunikasi itu tadi. Jika kita coba cari di internet tentang tips untuk berkomunikasi secara online, jarak jauh atau virtual, ya, eh, ada banyak sekali tulisan yang membahas tentang ini, dan saya rasa semuanya itu punya benang merah yang sama begitu, ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, tidak ada perbedaan mendasar antara komunikasi tatap muka dengan komunikasi secara online atau virtual. Jadi prinsip-prinsip yang sama itu bisa juga diterapkan, plus ada beberapa apa namanya tips yang khas untuk berkomunikasi secara online, karena sifat yang khas juga dari komunikasi secara online tadi. Ya, jadi contohnya misalkan eh, kita disarankan untuk mengikuti dan mematuhi netiquette. Ya, netiquette itu adalah sikap atau perilaku di dalam berkomunikasi online yang itu eh, bisa diterima secara universal. Artinya apa namanya, semua orang tanpa memandang dari negara apa, bangsa apa, punya adat istiadat budaya seperti apa, ya, dengan tidak memperhatikan itu, ya, itu ada sikap-sikap, perilaku-perilaku berkomunikasi yang itu universally acceptable, ya. Nah, itu namanya netiquette, ya. Nah, patuhi itu, ikuti itu, ya, maka kita akan aman di dalam berkomunikasi dengan siapapun juga secara jarak jauh atau online tadi. Kemudian juga contoh yang lain adalah membangun persona online yang menyenangkan. Persona itu adalah apa ya, persepsi orang lain terhadap kita, ya. Nah, jadi eh, karena orang lain itu tidak bisa melihat kita secara langsung, ya, tidak bisa melihat wajah kita, ekspresi kita, ya, dan seringkali juga mereka tidak pernah ketemu sering dengan kita gitu, ya, maka bagaimana mereka mempersepsikan kita itu akan sangat tergantung pada bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, ya. Jadi saya ambil contoh misalkan kalau di dalam komunikasi kita itu setiap kali memulai pembicaraan kita selalu mengucapkan salam, kita selalu menanyakan kabar begitu, ya.
kemudian juga pemilihan kata-kata kita itu kita atur untuk menunjukkan penghormatan kita kepada mereka. Ya, nah kalau kita konsisten melakukan itu, maka orang lain itu akan menganggap kita sebagai seseorang yang sopan, sebagai seseorang yang ramah, sebagai seseorang yang apa namanya punya budaya yang baik begitu. Nah, itulah persona kita ya. Nah, dan itulah yang perlu kita bangun, kita bentuk sehingga orang lain akan punya persepsi yang baik terhadap kita. Slide ini menunjukkan contoh netiquette ya. Jadi coba kalau kita perhatikan butir-butir di dalam netiquette tadi itu universal. Itu sesuatu yang bisa diterima tanpa memandang asal usul dari lawan bicara kita. Ya entah dia itu dari Amerika atau dari Jepang atau sama-sama dari Indonesia, ya kan? Eh, Butir-butir di dalam netiquette tadi itu universally acceptable, ya. Nah, jadi silakan kita kita ikuti ya, mari kita ikuti itu di dalam berkomunikasi secara online. Ya, jadi dengan mengikuti itu maka apa namanya? Paling tidak kita akan berkomunikasi dengan eh, rule dasar yang sama. Nah, ini yang penting saya kira dari penggunaan netiquette di dalam komunikasi kita. Nah, ini ada satu contoh yang menarik tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita dengan nada-nada yang berbeda, ya. Jadi di dalam contoh ini terlihat ada satu kalimat yang dituliskan dengan kata-kata yang persis sama, ya, tetapi dengan cara penulisan yang berbeda, ya. Jadi yang paling atas itu, ya, do not include a cover page on your next paper. Ya, semuanya ditulis dengan huruf kapital dan di akhir kalimat itu ada 3 tanda seru, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam apa namanya komunikasi online ketika kita menuliskan pesan-pesan kita itu dengan huruf kapital semua, maka itu akan dianggap sebagai kita berteriak, ya. Jadi huruf kapital itu akan dianggap sebagai teriakan, ya. Apalagi kalau di belakang kalimat kita itu kita berikan tanda seru sampai 3 kali. Itu kita betul-betul berteriak begitu, ya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana persepsi lawan bicara kita ketika kita menuliskan dengan cara seperti itu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalimat yang terakhir, ya. Nah, jadi eh, dituliskan dengan kata-kata yang sama. Nah, cuma ada tambahan satu kata remember di depan, ya. Dan kemudian ada juga satu tambahan emoticon, yaitu gambarnya orang lagi emoticon lagi tersenyum, ya. Nah, apa kira-kira kesan lawan bicara kita ketika dia menerima pesan yang kita tuliskan seperti di butir yang terakhir, yang paling bawah tadi? Ya, pasti kesannya kan beda dibandingkan dengan ketika dia menerima pesan yang dituliskan seperti pada butir yang pertama tadi, ya. Nah, ini yang disebut dengan nada atau tone di dalam berkomunikasi. Ya, meskipun komunikasi itu dilakukan secara jarak jauh atau online, tertulis dan kita tidak bisa melihat apa namanya ekspresi dari lawan bicara kita, tetapi kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita dengan berbagai macam tone, ya. Nah, bagaimana kita apa namanya memilih tone yang cocok itu menjadi sangat penting di dalam komunikasi jarak jauh kita. Satu lagi tips yang penting untuk berkomunikasi secara jarak jauh, yaitu kita perlu memberikan respon yang memadai terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ya, jadi ilustrasi di slide itu saya kira
sudah jelas menggambarkan apa yang dimaksud. Ya, jadi eh, yang di sebelah kanan itu lawan bicara kita itu sudah menuliskan panjang lebar, menjelaskan secara lengkap ya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi respon kita katakan cuma oke. Okay. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, nah jadi apa namanya? Tentu saja lawan bicara kita akan melihat adanya ketidakseimbangan ya di dalam komunikasi yang terbangun tadi. Ya, dia sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi respon yang dia dapatkan itu hanya singkat sekali dan tanpa ada pesan apapun. Ya, nah kondisi-kondisi semacam ini ya ketidakseimbangan seperti ini itu perlu dihindari ya karena itu akan membuat apa namanya komunikasinya menjadi tidak tidak sehat ya tidak seimbang itu kan tidak sehat ya